Bab 1528. Kembali ke kota Yan. Hati Jerry gemetaran dengan keras. Ia mengetahui bahwa Freddy telah meningkatkan kekuatannya dengan cara yang sangat tidak lazim. Pada umumnya, cara-cara yang dapat meningkatkan kekuatan seperti itu memiliki efek samping yang sangat besar. Tapi, Jerry tidak pernah menyangka bahwa efek samping dari peningkatan kekuatan Freddy begitu parah. Langsung merusak jalan seni bela dirinya. Bagi seorang ahli bela diri, terutama pebela diri seperti Freddy, yang sudah berdiri di puncak kekuatan, lebih baik mati daripada mengalami kehancuran jalan seni bela diri. Jerry, bisakah aku memohon satu hal darimu? Tuan Kota Miao tiba-tiba bertanya. Jerry terkejut sejenak, lalu segera berkata, "Kakek Miao, kata-kata Anda terlalu berat. Kalau ada sesuatu yang perlu kulakukan, perintahkan saja. Mengapa menggunakan kata, memohon, kepadaku?" Baru kemudian, Tuan Kota Miao berkata, "Berikan Freddy jalan hidup. Walaupun dia tetap hidup, jalan seni bela dirinya akan hancur. Dan dia tidak akan menjadi ancaman bagimu di masa depan." Jerry tertawa getir. "Jujur, Kakek Miao, aku memang tidak berniat membunuh Freddy. Dulu, dia punya kesempatan untuk membunuhku. Tapi dia membiarkanku lolos. Aku sebenarnya sudah berhutang 1 nyawa padanya. Kalau bukan karena dia sangat mendesakku, aku tidak akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan dia. Kali ini, mari kita anggap semua perselisihan antara aku dan dia selesai." Tuan Kota Miao tersenyum. "Bagus. Sebenarnya, Freddy juga orang yang malang. Dia seorang yatim piatu. Diadopsi oleh guru besar sejak kecil. Dan Tono mengajarinya seni bela diri. Hubungan mereka sangat baik. Karena dia melepaskan dirimu, kau akhirnya mempunyai kesempatan untuk membunuh Tono. Karena kejadian itu, ia terus dihantui rasa bersalah. Jadi dirinya, meski mengetahui bahwa dia bukanlah tandinganmu, masih bersikukuh dalam pertempuran hidup dan mati denganmu. Sebenarnya, dia memang sedang cari mati. Menurutnya, hanya dengan matilah dia bisa menebus kesalahannya kepada kakak seperguruannya, Tono Liu." Setelah mendengar itu, Jerry tak bisa tidak merasa kagum. Meski ia punya dendam besar terhadap Tono, dia tidak punya dendam terhadap Freddy. Sebaliknya, di dalam hatinya, dia merasa bersyukur pada Freddy. Kalau bukan karena Freddy membiarkannya lolos, ia mungkin sudah tak bernyawa lagi. Dan bagaimana mungkin ia punya kesempatan untuk bertempur sampai mati dengan Freddy? Memaksanya menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Dan akhirnya jalan seni bela dirinya hancur. Hanya saja, kau harus berhati-hati terhadap seseorang. Boston Liu. Tuan Kota Miao tiba-tiba berkata, dengan wajah yang pertama kali menunjukkan ekspresi serius. Jerry tanya, "Siapa itu Boston Liu?" Tuan Kota Miao menjawab, "Dia adalah guru besar Tono dan Freddy. Katanya, dia juga merupakan ayah kandung Tono. Tapi, entah mengapa, dia selalu menyangkal identitasnya sebagai ayah Tono. Katanya, lebih dari 10 tahun yang lalu, tingkat seni bela diri Boston telah berada di alam transenden tingkat 8. Sekarang sudah 10 tahun kemudian. Tak ada seorang pun yang mengetahui seberapa kuat dirinya saat ini. Namun bagaimanapun juga, dengan kemampuanmu sekarang, kalau kau sungguh-sungguh bertemu dengan Boston, kemungkinannya hanya satu, yaitu jalur kematian." Wajah Jerry langsung menjadi sangat serius. Kalau Boston sungguh-sungguh ayah kandung Tono, pasti ia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Seorang ahli bela diri yang sudah mencapai alam transenden tingkat 8 lebih dari 10 tahun yang lalu. Sekarang sudah seberapa kuatnya dia? Bahkan kalaupun dia belum mencapai alam transenden tingkat 9, minimal dia sudah mencapai alam transenden tingkat 8 puncak. Tuan Kota Miao tiba-tiba berkata, "Tapi kau tidak perlu terlalu khawatir. Walaupun Boston sangat kuat, kau juga tidak lemah.
Dengan kekuatanmu sekarang, meski hanya bisa melepaskan setengah langkah ke alam transenden tingkat 8, jangan lupa akan pisau pendek yang kuberikan padamu. Jerry mengeluarkan pisau pendek tersebut. Dengan rasa penasaran, dia tanya, pisau ini bisa membantuku melawan ahli alam transenden tingkat 8 puncak. Tuan Kota Miao menggeleng-gelengkan kepala, menatap Jerry. Ia berkata, walaupun tidak dapat membantumu melawan ahli alam transenden tingkat 8 puncak, pisau ini bisa membantumu kultivasi. Dengan bakat seni bela dirimu, kalau kau dapat menggunakan pisau ini untuk berlatih, tingkat seni bela dirimu akan meningkat dengan sangat cepat. Selama tingkat seni bela dirimu bisa mencapai alam transenden tingkat 8, walaupun hanya pada tahap awal, selama Boston belum mencapai alam transenden tingkat 9, setidaknya kau akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Jerry dengan mata penuh tekad berkata, alam transenden tingkat 8. Saat ini, dia baru saja memasuki alam transenden tingkat 7. Hanya pada tahap awal. Mungkin sulit baginya untuk mencapai alam transenden tingkat 8 tahap awal. Tuan Kota Miao berkata, saat ini, kau boleh kultivasi di istana Kota Miao. Kalau Boston ingin membunuhmu, dia juga tidak akan berani menerobos ke dalam istana Kota Miao. Jerry segera mengucapkan, terima kasih, Kakek Miao. Saat ini, Viola masih terus mencari cara untuk membuat Charles pulih kesadarannya. Meski Jerry kembali ke kota Yan sekalipun, ia tak dapat menyembuhkan Charles. Mungkin lebih baik untuk tetap tinggal di istana Kota Miao dan fokus pada kultivasinya. King Di juga menyatakan bahwa hanya saat tingkat kekuatan bela dirinya melampaui alam transenden tingkat 9 puncak, dia berhak mewarisi desa Emperor. Walaupun King Di hanya mengajarkan jurus dewa perang kepadanya, itu sudah membuat kekuatannya mengalami perubahan signifikan. Tiba-tiba, ia berpikir, bagaimana keuntungan yang akan dia dapatkan saat dia benar-benar mewarisi desa Emperor. Selama seminggu berikutnya, Jerry tetap tinggal di istana Kota Miao. Pergi setiap hari ke tepi Digul untuk berlatih. Tuan Kota Miao tetap setia. Datang setiap hari untuk memancing di tepi Digul. Seandainya Jerry tidak mengetahui identitas Tuan Kota Miao, mungkin dia akan menganggapnya sebagai seorang tua biasa yang suka memancing. Selama 1 mingguan ini, Viola terus melakukan penelitian terhadap rumpul Soul Return. Ia telah menyelidiki sekian banyak info di istana Kota Miao, tapi tak menemukan cara yang bermanfaat untuk membantu Charles pulih kesadarannya. Viola, sudah selama ini, belum ada kemajuan apapun. Hari ini, Irene berkata kepada Viola dengan raut cemas di wajahnya. Viola merasa sangat bersalah sekali. Ia menjawab, Kak Ai, maafkan aku karena mengecewakan dirimu. Tapi, info terkait pemulihan kesadaran dengan rumpul Soul Return sangatlah minim. Aku hanya bisa mencoba mengembangkan obat yang dapat memulihkan kesadaran berdasarkan pengetahuanku sendiri. Irene menghempaskan nafasnya, melihat Andri yang masih digendong olehnya dengan mata memerah. Ia berkata, aku sangat mengkhawatirkan dirinya. Ingin sekali bisa bersama dengannya sekarang. Saat ini adalah waktu di mana dia paling membutuhkan diriku. Tapi aku malah tidak berada di sampingnya. Aku merasa sangat tak berguna. Viola segera menjawab, Kak Ai, tolong jangan berbicara demikian. Kalau Kak Ma mengetahui perasaan Kak Ai, dia pasti akan merasa sangat bersalah. Kau tidak perlu cemas. Aku akan berusaha keras untuk menemukan obat yang dapat mengobati Kak Ma. Irene menganggukkan kepalanya, tampak sangat bersyukur. Viola, terima kasih. Pada saat itu, Jerry selesai kultivasi untuk sehari dan pulang ke rumah. Kak Yang. Viola segera bangkit, menatap Jerry, dan berkata, Kak Yang, aku merasa sangat tidak berguna. Sudah begitu lama, tapi belum ada hasil penelitian apapun. Percakapan kedua wanita tadi. Jerry mendengarnya semua dan mengetahui bahwa Viola merasa sangat bersalah. Ia menghiburnya. Viola,
Kau tak perlu merasa bersalah. Kami sangat berterima kasih atas usahamu. Dia tidak ingin terlalu terikat pada masalah ini. Tiba-tiba, ia berkata, aku berencana untuk kembali ke kota Yan. Bersambung. Bab 1529. Mengusik Yan Chen. Aku akan ikut denganmu. Irene segera berkata. Wajahnya penuh dengan tekad. Jerry melihat Andri yang dipeluknya. Kemudian berkata kepada Irene, Kak Ai, aku tahu kau sangat khawatir tentang Charles. Kau ingin bersamanya di saat-saat sulit. Tapi Andri masih kecil. Kalau kau pergi, bagaimana dengan Andri? Kupikir, kalau Charles masih sadar, yang ia harapkan sekarang adalah kau yang menjaga Andri, bukan bersamanya. Jangan khawatir, aku akan menjaga Andri. Tidak akan ada masalah dengannya. Jerry awalnya berencana untuk terus kultivasi hingga mencapai alam transenden tingkat 8. Tapi hasil kultivasinya belakangan ini sangat buruk karena dia selalu tidak bisa fokus dan selalu khawatir tentang Charles. Saat ini, hanya Gea yang menemani Charles. Dan Charles kehilangan kesadarannya lagi. Tidak ada yang bisa menjamin apakah keadaan kesehatan Charles akan memburuk. Viola tidak membuat kemajuan dalam penelitiannya. Dan dia berencana untuk pergi ke kota Yan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Charles tidak dalam bahaya. Kemudian membawa rumpul Soul Return ke perbatasan utara. Di perbatasan utara, ada seorang senior dokter yang sangat kuat. Jika tidak diperlukan, dia tidak ingin pergi ke perbatasan utara untuk meminta bantuan dokter. Tetapi Charles telah kehilangan kesadaran selama waktu yang lama. Dan dia khawatir jika kehilangan waktu itu dapat menyebabkan komplikasi serius bagi Charles. Setelah mendengar perkataan Jerry, Irene tidak mundur sedikitpun. Matanya yang penuh tekad menjadi lebih intens. Irene mengatakan dengan pandangan penuh keyakinan, Kak Chen, aku harus kembali bersama dengannya. Sementara Andri, dia dapat tinggal di sini. Viola akan merawatnya dengan baik. Viola melihat Irene, lalu mengatakan pada Jerry, Kak Yang, jikalau Kak Ai ingin kembali menemani Kak Ma, lebih baik kau membawanya pulang. Aku akan menjaga Andri dengan baik. Jerry menghempaskan nafasnya. Baiklah, aku akan membawa kau kembali bersama denganku. Irene langsung mengucapkan, terima kasih, Kak Chen. Malam harinya, Jerry meninggalkan kota Miao bersama Irene. Mereka baru tiba di kota Yan pada pagi hari berikutnya. Sesaat ketika menginjakkan kakinya di tanah ini lagi, Irene merasa penuh dengan kenangan. Karena khawatir tentang Charles, ia langsung menuju ke puncak awan bersama Jerry. Setelah setengah jam, mereka tiba di puncak awan. Irene melihat Charles dengan kebingungan dan tanpa berbicara apapun. Ia tidak dapat mengontrol emosinya dan menangis sambil mengatakan, suamiku, jangan menakut-nakuti aku. Lekaslah bangun. Ya, kumohon. Cepatlah bangun. Entah sekeras apa ia menangis dan berteriak. Charles tetap tidak menghiraukannya. Hanya memandangi Irene tanpa respons. Selama ini, kau benar-benar sudah berjuang keras. Jerry meninggalkan ruang pribadinya untuk Irene dan Charles. Membawa Gea keluar dan mengungkapkan perasaan terima kasihnya dengan tulus. Gea agak menggeleng-gelengkan kepala dan berkata dengan serius, aku sudah mencari dokter-dokter terkenal. Tetapi tak ada yang bisa menyembuhkan kakak sepupu. Bagaimana denganmu? Bagaimana perjalananmu ke kota Miao ini? Jerry menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara ini, aku belum menemukan cara untuk membuat Charles sadar. Tetapi Viola masih berusaha keras. Tapi, aku berencana untuk menunggu sejenak dan melakukan perjalanan ke perbatasan utara. Mungkin ada kemungkinan untuk membuat Charles sadar. Gea menyahut, kalau begitu, pergilah dengan tenang. Aku akan menjaga mereka dengan baik. Gea juga merupakan seorang ahli dalam tingkatan alam transenden. Meskipun hanya pada tingkat 1. Tetapi di kota Yan,
Keberadaannya sudah mencapai pada puncaknya. Kecuali jika ada musuh yang sangat kuat datang. Tak ada seorang pun yang dapat menyakitinya di kota Yan. Jerry mengatakan, "Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Semua yang kau lakukan tidak akan berakhir dengan percuma." Gea senyum kecut. "Kau tahu, harapan paling besar bagiku sekarang adalah bisa membebaskan ayahku, yang saat ini terikat di keluarga Kekaisaran Feng. Dan juga posisinya sebagai pewaris telah dicabut. Aku khawatir ia berada dalam mara bahaya." Jerry dengan serius mengucapkan, "Setelah aku kembali kali ini, aku akan pergi ke keluarga Kekaisaran Feng bersamamu." Gea dengan serius mengatakan, "Terima kasih." Kemudian, Jerry mengunjungi grup Yan Chen lagi. Sudah lama sejak dia mengikuti perkembangan grup Yan Chen. Kali ini, dia ingin mengetahui lebih banyak. Di kantor komisaris grup Yan Chen, Robin dengan sangat bersemangat melihat Jerry dan mengatakan, "Komisaris, akhirnya Anda kembali juga." Jerry melihat Robin yang tampak lebih kurus. Merasa bersalah karena dirinya terlalu sibuk dengan masalah lain dan mengabaikan grup Yan Chen. Sementara itu, Lexi dan Yumi telah ia kirim ke lokasi yang aman. Dapat dikatakan bahwa saat ini Robin telah menjadi pahlawan sebatang kara. Mengurus semua masalah perusahaan sendirian. Jerry menghiburnya. "Kau sudah bekerja keras. Tahan sedikit lagi. Tunggu sampai aku menyelesaikan urusanku. Aku akan membawa Lexi dan Yumi pulang. Saat itu aku juga bisa tenang." Robin segera berkata, "Komisaris, aku tidak capek. Aku bisa bertahan. Jangan khawatir. Saat Anda kembali, aku pasti akan memberikan perusahaan yang paling kuat di tangan Anda." Jerry mengangguk, memukul bahu Robin. "Aku percaya padamu." Hanya dengan satu kalimat saja, hati Robin terasa sangat terharu. Dia pun merasa seperti mendapatkan semangat baru. Jerry bertanya, "Apa ada kesulitan dalam pengembangan perusahaan saat ini?" Wajah Robin terlihat ragu-ragu. Seolah-olah dia ingin memberitahu Jerry atau tidak. Jerry mengernyitkan keningnya. "Katakanlah." Barulah Robin mengatakan, "Hanya 1 bulan yang lalu, ada perusahaan luar daerah yang mendirikan kantor di kota Yan. Namanya Junten Group. Perusahaan itu seolah semuanya dirancang untuk menyaingi grup Yan Chen. Sebab seluruh bisnis yang terkait dengan Junten Group sama persis dengan bisnis grup Yan Chen. Banyak rekan kita yang direbut oleh Junten Group. Yang lebih penting lagi, Junten Group hanya membutuhkan 1 bulan untuk menjadi perusahaan yang cukup kuat di kota Yan. Hanya sedikit lebih rendah dari grup Yan Chen. Perusahaan kita juga terlibat dalam banyak konflik dengannya. Aku merasa bahwa mereka datang untuk bersaing dengan grup Yan Chen." Setelah mendengarkan ucapan itu, ekspresi Jerry menjadi serius. "Siapa nama komisaris Junten Group? Apa kau mengetahuinya?" Robin menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku hanya mengetahui namanya. Tetapi aku sudah menyelidikinya. Aku tak menemukan apapun. Aku merasa bahwa orang itu hanyalah boneka yang ditarik ke depan panggung. Dan di belakangnya ada orang lain." Wajah Jerry segera menjadi suram. Entah siapapun dia, berani mengusik kepentingan grup Yan Chen, dia akan menyesal hidupnya. Setelah berkata-kata, ia langsung mengeluarkan kartu bank dan memberikannya kepada Robin. "Di kartu ini, ada 500 juta RMB. Gunakan dengan kebebasanmu. Asalkan Junten Group berani mengusik kepentingan kita. Beritahu aku, kalau uang habis. Hubungi aku kapanpun." Wajah Robin terlihat sangat kaget. Ia tahu bahwa Jerry kaya. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Jerry akan memberinya 500 juta RMB seperti main-main. Bahkan tidak terlihat bahwa dia begitu peduli dengan uang itu. "Ya, komisaris." Robin segera menjawab dengan suara tinggi. Pada saat itu, handphone Robin tiba-tiba berbunyi. Ia melihat nomor panggilan masuk. Wajahnya tampak agak serius. Dan dia berkata kepada Jerry, "Telepon dari komisaris Junten Group. Bakri Luo." Bersambung.